Warga antusias ikuti mudik Pemkot Medan. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan kurir 30 kg sabu. Bank Indonesia Perwakilan Aceh imbau warga belanja bijak. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, masyarakat Kota Medan antusias dengan program mudik gratis yang digelar Pemko Medan. Bahkan target 4.000 pemudik terpenuhi hanya dalam 1 hari pendaftaran. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan membuka pendaftaran program mudik gratis tahun 2026 di Taman Ahmad Yani, Kota Medan. Antusias masyarakat yang ingin ikut program mudik gratis cukup tinggi. Bahkan kuota mudik gratis tahun ini sebanyak 4.000 orang terpenuhi dalam 1 hari pendaftaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Suryono bilang, karena telah mencapai target pendaftaran langsung ditutup. Program mudik gratis tahun ini memiliki tujuan ke 12 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Nantinya, para pemudik akan diangkut menggunakan bus ke tujuannya masing-masing. Dan dari data yang kita peroleh bahwa untuk kuota yang sebanyak 4.000 kuota pada tahun ini yang menuju ke 12 daerah tujuan ini sudah terpenuhi. Seluruh pemudik nantinya akan diberangkatkan dalam 2 gelombang di tanggal 16 dan 17 Maret 2026 melalui Terminal Amplas Medan. Dede Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, PT Kereta Api Divres 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribilah Utama relasi Medan Rantau Prapat dalam masa angkutan Lebaran 2026. Selain itu, kereta api Siantar Express dan Putri Deli juga mendapat penambahan 1 kereta kelas ekonomi. Pada masa angkutan Lebaran tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April, PT Kereta Api Divres 1 Sumatera Utara menyediakan total 231.000 tempat duduk. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, PT KAI Divres 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribilah Utama fakultatif relasi Medan Rantau Prapat. Penambahan jadwal keberangkatan kereta api Sribilah Utama fakultatif memiliki daya angkut 440 penumpang dengan jadwal keberangkatan dari Medan pukul 10 pagi, dari Rantau Prapat pukul 5 sore. Selain menambah jadwal keberangkatan, kereta api Sribilah Utama juga mendapat penambahan 2 kereta kelas eksekutif dan bisnis yang memberikan tambahan daya angkut 114 orang. Untuk kereta api Siantar Express dan kereta api Putri Deli masing-masing mendapat peningkatan daya angkut 106 orang. PLT Manajer Humas KAI Divres 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo bilang pihaknya juga menyediakan 10.000 tiket dengan promo potongan tarif 30% khusus layanan kelas ekonomi untuk penumpang kereta api Sribilah Utama fakultatif dari tanggal 14 Maret hingga tanggal 29 Maret. Regional 1 Sumatera Utara sendiri juga telah menambah 1 perjalanan kereta api Sribilah Utama fakultatif yang nanti akan beroperasi sepanjang mulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April. Selain itu, KAI juga menambahkan beberapa kereta tambahan seperti pada KA Siantar Express, jika pada biasanya membawa 3 kereta, maka mulai tanggal 11 Maret akan ditambahkan 1 kereta. Begitu juga dengan kereta api Putri Deli dari Medan dengan tujuan Tanjung Balai juga akan ditambahkan 1 kereta kelas ekonomi. Rul Gandamalau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.
Saudara, Museum Al-Quran di Sumatera Utara menjadi salah satu tempat alternatif bagi warga kota Medan dan sekitarnya untuk mengisi waktu di bulan Ramadan. Di museum ini warga dapat melihat koleksi mushaf dan mendapatkan edukasi tentang Al-Quran dan peradaban Islam. Berbagai kegiatan di bulan Ramadan dilakukan masyarakat sembari menunggu waktu berbuka puasa. Museum Sejarah Al-Quran kini menjadi salah satu lokasi alternatif bagi warga di kota Medan sekitarnya menghabiskan waktu dan mendapatkan edukasi tentang mushaf Al-Quran. Lokasi ini menjadi destinasi wisata religi baru bagi warga karena museum ini masih tergolong baru dan masih berkembang dengan berbagai koleksinya. Menurut pendiri museum Ikhwan Ajari, koleksi ini sudah dikumpulkan 10 tahun sebelum didirikan dan dipamerkan pada MTQ Nasional pada 2018 di Medan. Dan museum ini didirikan untuk membuktikan Sumut memiliki banyak mushaf yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada. Untuk alasan utamanya untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara memiliki cukup banyak mushaf atau manuskrip yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada atau tidak, Sumatera Utara dianggap tidak memiliki mushaf Al-Quran menurut riset yang dilakukan selama 12 tahun oleh Kementerian Agama. Karena saya tidak percaya, maka saya berusaha untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara punya mushaf, punya manuskrip yang memperlihatkan jejak peradaban Islam yang cukup tua. Sementara Diana, pengunjung di lokasi mengatakan, di sini ada scan barcode-nya, jadi sudah modern, jadi tidak harus membuka kotak kaca untuk melihat. Jadi mungkin di sini apa ya Bang? Karena ada scan kodenya itu, jadi mungkin udah lebih modern lah ya kan. Jadi kalau kita misalnya mau melihat mushaf, kita nggak harus buka apa nih kacanya ini dulu, jadi kita udah bisa buka HP gitu lah. Museum ini menawarkan berbagai macam mushaf Islam kuno yang dikumpulkan pendiri sekaligus ketua yayasan Dr. Phil Ikhwan Ajari sejak tahun 2007. Museum ini memiliki 70 koleksi manuskrip kuno Al-Quran yang bisa dilihat oleh pengunjung. Seluruh koleksi mushaf Al-Quran yang disimpan ditemukan di Sumut. Setiap mushaf memiliki motif yang unik yang mewakili setiap daerah dengan ikon tersendiri, seperti motif Melayu Pantai Timur, motif Simalungun, dan motif bunga matahari. Harga tiket masuk museum pun sangat murah, Rp15.000 untuk umum, sementara untuk pelajar dan mahasiswa hanya Rp12.000 saja. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan pria di Kota Pekanbaru bergotong royong membersihkan masjid. Mereka sepakat akan membersihkan 20 masjid selama bulan Ramadan. Selain dari sholat dan puasa, banyak hal-hal yang dilakukan untuk mencari pahala di bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan cara membersihkan masjid secara sukarela seperti yang dilakukan oleh puluhan warga di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Mereka bergotong royong membersihkan seluruh bagian Masjid As-Sakinah yang berada di Jalan Geria Patra, Kecamatan Rumbai Pesisir. Mulai dari membersihkan sajadah, lantai masjid, kaca jendela, hingga ruangan wudhu. Mereka membersihkan masjid dengan sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Aksi itu dilakukan semata-mata untuk mencari kebaikan di bulan suci Ramadan dan setiap tahunnya mereka lakukan. Kegiatan kita hari ini adalah Safari Ramadan, yang dimana Safari Ramadan ini di setiap bulan puasa kita selalu menjalaninya tiap tahunnya. Dan program ini adalah program dari pembina kita, ayahanda kita Pak Robert Kennedy. Dan juga kita akan keliling 20 masjid yang berada di zona Kurfanot Pekanbaru. Itu di seluruh Pekanbaru dan di mana aja Bang? Di seluruh Pekanbaru itu seluruh kecamatan Bang. Kayak contohnya di Rumbai ada sekitaran 8-10 masjid. Dan juga di zona timur Hang Tuah itu ada sekitaran 6 kurang lebih masjid.
Rencananya selama bulan suci Ramadan, puluhan pria yang berusia remaja dan dewasa ini akan membersihkan 20 masjid yang ada di wilayah kota Pekanbaru Riau. Mereka juga melakukan secara sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, permintaan kue kering di Kota Medan, Sumatera Utara mulai kebanjiran pesanan. Aneka kue kering dipesan warga untuk disajikan saat Hari Raya Idul Fitri. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pembuat kue kering di Kota Medan sibuk memproduksi aneka macam kue kering. Seperti di salah satu toko penjual kue kering di Jalan Aha Nasution yang mengalami peningkatan permintaan jelang Hari Raya Idul Fitri. Berbagai jenis kue kering seperti nastar, lidah kucing rainbow, hingga baby make cookies tersedia di sini. Untuk menjaga kualitas, pembuatan kue kering dilakukan saat Ramadan. Selain itu, pemilihan bahan juga sangat diperhatikan demi menjaga cita rasa kue yang dihasilkan. Selain kue nastar, konsumen juga lebih banyak memilih kue kering jenis baby make cookies. Dengan bentuknya yang kecil dan rasanya manis, kue kering ini menjadi primadona masyarakat Medan. Karena kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, yang premium, terus kita nggak ada nyetok sebelum Ramadan, kita fresh di Ramadan itu kita bakingnya. Permintaan kue kering sendiri akan semakin meningkat sepekan jelang Lebaran. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, bulan suci Ramadan selalu punya cara istimewa untuk dijalani. Di Kota Medan, ribuan santri menggelar tadarus massal. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Ribuan santri di pesantren Ar-Raudatul Hasanah berkumpul di Masjid Jami Ar-Raudatul untuk menggelar tadarus. Dengan membentuk formasi lingkaran-lingkaran kecil, para santri ini melantunkan ayat suci Al-Quran. Setiap formasi berisi 8 hingga 10 santri dan didampingi seorang pengasuh atau guru. Tadarus yang diikuti 1.700 lebih santri telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Pihak pesantren menilai pendekatan tersebut mampu menumbuhkan kebersamaan sekaligus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran para santri. Untuk saat ini, inilah metode yang kami pilih dengan berbagai positif yang kami lihat. Anak-anak saling mendengarkan bacaan kawannya, juga memperbaiki daripada yang lain. Selain meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, tradisi tersebut juga mempererat ukhuwah di antara para santri. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan kurir 30 kg sabu. Saksikan usai jeda. Saudara, petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengedar 30 kg sabu serta 30.000 butir pil ekstasi asal Malaysia. Rencananya narkoba tersebut akan dibawa ke Provinsi Jambi. Ini adalah video yang direkam personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu saat berhasil menghentikan mobil sedan yang membawa narkoba. Sebelumnya, 2 orang pelaku sempat berupaya kabur dari kejaran petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu. Dari penggeledahan, petugas menemukan beberapa karung yang berisi 30 kg sabu dan 30.000 butir pil ekstasi asal Malaysia. Kapolres Labuhan Batu Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyu Endrajaya mengungkapkan 2 pelaku yakni DS dan IAU masing-masing merupakan warga Jawa Barat dan Jogja. Keduanya berangkat dari Jogja menuju Jambi atas arahan seorang pengendali sebelum kemudian menjemput narkoba di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk selanjutnya membawa narkoba menuju Jambi. Barang ini asalnya dari Malaysia,
yang masuk ke dalam Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, ini kembali lagi masuk ke jaringan lintas provinsi. Tujuan ini akan dikirim ke Jambi. Jadi tidak untuk Labuan Batu atau Labuan Batu Utara, hanya melintas saja. Tetapi ini tujuannya ke Jambi. Setelah dari Jambi akan kemana kita belum tahu. Yang pasti ini adalah jaringan antar provinsi maupun nasional. Dua pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polisi kini juga tengah memburu pemilik narkoba dan pengendali para pelaku yang beberapa diantaranya identitasnya sudah diketahui. Ferry Irawan, Kompas TV, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Satuan Brimob dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek tambang emas ilegal di tengah hutan perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. 7 orang ditangkap dan belasan alat berat yang digunakan disita. Sejumlah penambang emas ilegal sempat berupaya kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Sebanyak 7 diantaranya berhasil ditangkap dan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Selain 7 orang yang diduga sebagai penambang emas, petugas juga menyita belasan alat berat berupa ekskavator dan sejumlah barang bukti lain termasuk mesin pemisah pasir dan biji emas. Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Rantau Isnur Eka mengungkapkan, penggerebekan yang dilakukan pihaknya merupakan perintah langsung dari Kapolri. Aktivitas pertambangan ilegal ini diduga sudah berlangsung cukup lama jika melihat dampak kerusakan hutan yang terjadi di lokasi. Saat ini tim gabungan masih mendalami kasus ini dan mengejar dalang di balik aktivitas penambangan emas secara ilegal ini. Kami Satbrimob Polda Sumatera Utara bergabung bersama Ditkrim Sus Polda Sumatera Utara melaksanakan penindakan tambang liar di perbatasan Madinah dengan Tapsel yang beroperasi di area abu-abu, di mana pada operasi ini alhamdulillah puji Tuhan kami mendapatkan 12 ekskavator di lokasi ini. Ketika kami menyergap, sebagian besar lari ke arah Madinah dan ini yang ketangkap di sini. Lokasi tambang emas sendiri berada di tengah kawasan hutan berjarak 5 jam dari pusat kota. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang ibu di kota Medan jadi korban penjambretan dengan kekerasan di depan rumahnya. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma dan luka-luka di sejumlah bagian tubuh. Inilah aksi 2 pelaku jambret dengan kekerasan yang terekam CCTV di Jalan Pelita 1, Kota Medan. Korban yang merupakan seorang ibu jatuh dan terseret saat mempertahankan tasnya berisi ponsel, uang, dan barang berharga lainnya. Kedua pelaku langsung kabur setelah berhasil merampas tas milik korban. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi untuk mengambil keterangan kepala lingkungan setempat yang melaporkan warganya dijambret. Kalau baru pulangnya nggak tahu, cuman tadi ceritanya ngeletak mobil di depan terus ngeluarin barang ke mobil lah, masuk ke rumah gitu aja. Korban sendiri dilaporkan mengalami trauma dan luka di sejumlah bagian tubuh. Kejadian ini pun kini ditangani oleh pihak Polsek Medan Timur. Dede Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaku penyerangan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jalani pemeriksaan psikologi di Mapolresta Pekanbaru. Pelaku disebut menunjukkan penyesalan mendalam atas aksi nekat yang dilakukannya. Pelaku berinisial RM menjalani serangkaian pemeriksaan dan pendampingan psikologi oleh tim psikologi Biro SDM Polda Riau.
Serangkaian pemeriksaan dilakukan untuk menggali kondisi kejiwaan tersangka termasuk latar belakang keluarga dan pola pergaulan. Dari hasil sementara, tersangka disebut memiliki karakter tertutup. Tersangka juga menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan sadis yang ia lakukan. Tim psikologi juga mendalami dinamika hubungan antara tersangka dan korban. Keduanya diketahui memiliki kedekatan sebelumnya, namun hubungan merenggang pada November 2025. Hasil dari pemeriksaan sementara, polisi menduga tersangka kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, ditambah lagi tersangka kesehariannya tinggal di kos dan jauh dari lingkungan keluarga. Tersangka RM ini adalah anak yang baru berusia 21 tahun, yang memang kalau dikatakan remaja menjelang dewasa. Tetapi hikmah yang dapat kita peroleh di sini, bagaimanapun juga di sini adalah peran keluarga. Jadi peran keluarga bagaimana memperhatikan anak ataupun juga lingkungan keluarganya, apalagi seorang tersangka RM ini adalah kos yang tentunya jauh dari keluarga. Suatu ketika dia akan berjumpa dengan keluarga, tetapi mungkin ya kurang mendapatkan suatu perhatian dari keluarga dalam rangka. Apalagi ini kan remaja menjelang dewasa, tentu ada masalah-masalah pribadi yang tentunya harus dikorek keterangan ataupun juga didalami ataupun juga kita seperti keluarga lah seperti itu. Sebelumnya, pelaku nekat menganiaya teman dekatnya, seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, terbukti menerima suap 1,6 miliar rupiah dalam proyek pembangunan jalan. Terdakwa Helianto dituntut hukuman 5 tahun penjara. Uang korupsi merupakan hasil pengaturan pemenang tender e-katalog. Terdakwa Helianto, bekas pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara, menjalani sidang pembacaan tuntutan Kamis sore di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam tuntutan jaksa, Helianto dinyatakan terbukti menerima suap dari Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Natolu Group, Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rauna Namora, PT Ayu Septa Perdana. Kasus suap ini terkait dengan pengaturan pemenang tender di e-katalog dalam proses pelelangan proyek pembangunan jalan dan penanganan longsor Simpang Kota Pinang, Gunung Tua. Suap ini juga diterima oleh Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Nonaktif Wilayah 1 Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard, dan Kepala Satuan Kerja BBPJN Nonaktif Diki Erlangga. Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, denda 300 juta, subsidi 100 hari kurungan. Pidana tambahan uang pengganti 1,6 miliar, subsidi 2 tahun kurungan. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Dan yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa itu selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Helianto itu sebesar 300 juta rupiah, subsidi pidana penjara selama 100 hari. Kemudian nomor 4, menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 1.624 juta rupiah, yang mana apabila sudah dinyatakan ingkrah perkara tersebut dan terdakwa tidak membayar, maka jaksa dapat menyita harta kekayaan tersebut, namun tidak bisa apabila tidak mempunyai harta yang cukup, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa akan mengajukan pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Bank Indonesia Perwakilan Aceh imbau warga belanja bijak. Saksikan usai jeda. Saudara, Bank Indonesia Perwakilan Aceh mengajak masyarakat untuk belanja bijak demi menekan lonjakan inflasi yang tinggi pasca bencana banjir dan longsor pada November tahun lalu. Bank Indonesia Perwakilan Aceh mencatat angka inflasi tahunan pada Januari 2026 di Aceh sebesar 6,09%.
Kenaikan itu dipicu terganggunya distribusi dan produksi sejumlah komoditas utama pasca bencana, yang menyebabkan kenaikan harga komoditas utama di Aceh seperti beras, bawang merah, cabai merah, hingga penyesuaian tarif listrik. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Agus Husaini bilang, pihaknya bersama pemerintah dan tim pengendali inflasi daerah terus memperkuat stabilisasi pengendalian harga, kelancaran distribusi bahan pokok, hingga operasi pasar untuk mengendalikan inflasi. Bagi masyarakat juga dihimbau untuk melakukan belanja bijak dengan membeli sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan mendukung diversifikasi konsumsi pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga. Belanja bijak tentu ini tetap kita akan sampaikan terus ke masyarakat. Kami tidak bosan-bosan untuk mendorong agar masyarakat bisa melakukan belanja bijak. Tujuannya apa? Pertama yaitu tentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai yang dibutuhkan. Tidak perlu berlebihan kalau belanja, walaupun mungkin dapat THR ya kan. Ini karena belanjanya makin banyak karena dapat THR nih, sehingga belanjanya makin banyak lah. Ini mohon masyarakat bisa belanja sesuai kebutuhan. Kalau harapannya apa dengan belanja bijak itu menahan permintaannya sehingga permintaannya nggak melonjak tinggi dan kami berharap melalui itu inflasinya bisa lebih terjaga. Bank Indonesia optimis inflasi akan kembali terkendali pada bulan mendatang seiring dengan perbaikan infrastruktur dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana saat ini, yang membuat pasokan barang dan komoditas utama akan lancar dan normal kembali sehingga harga kembali normal. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Komisaris PT Pertamina Patraniaga meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyaluran LPG 3 kg di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Cuman yang begini, bener-bener begini sesuai spek begini, 30 ribuan. Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Komisaris PT Pertamina Patraniaga Panel Barus meninjau langsung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selain meninjau pembangunan, rombongan juga mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi di kawasan ini. Komisaris PT Pertamina Patraniaga Panel Barus juga berdialog dengan Ketua dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih terkait distribusi gas LPG 3 kg ke masyarakat. Ia menyebut sebanyak 30.000 Koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi pada tahun ini. Lihat di sini. Kita mau mengecek seberapa siap nanti ke depan ya Pertamina Patraniaga dalam mendistribusi gas LPG ini melalui koperasi desa ini, yang diharapkan dalam tahun ini 30.000 koperasi ini bisa operasional. Nah ini kan harus disiapkan gitu ya, harus disiapkan. Harapan Bapak Presiden Koperasi Desa Merah Putih itu kan diharapkan bisa menjadi penyalur barang-barang bersubsidi supaya lebih tepat sasaran. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mol plastik. Papan mol plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai
komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Suaka Marga Satwa Karanggading di Kabupaten Langkat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan serta keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Ekosistem mangrove yang tumbuh subur menjadi habitat berbagai satwa endemik menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan menggunakan perahu kayu, pengunjung dapat menyusuri keindahan Taman Suaka Marga Satwa Karanggading ke arah muara yang dekat Selat Malaka. Selama di perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan beragam jenis tumbuhan mangrove serta dapat melihat beberapa jenis bangau yang terbang bebas. Pengunjung juga diajak ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi tanaman mangrove. Di sini, setiap pengunjung diberi bibit mangrove untuk ditanam sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan satu-satunya hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara yang masih ada saat ini. Hutan mangrove ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Karanggading karena memang SM Karanggading Langkat Timur ini satu-satunya kawasan konservasi mangrove di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Ini yang satu-satunya. Nah, kemudian dia memiliki satwa-satwa endemik yang memang hanya ada di Sumatera Utara. Misalnya seperti tuntong laut, kemudian juga ada lutung tadi kita lihat, kemudian juga ada bangau tuntong, bangau bluok. Nah, itu tadi ada yang di posisi yang di kelelawar tadi. Nah, itu ada bangau bluok nampak satu. Nah, itu memang yang menjadi potensi. Kemudian juga Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan mengaku sangat kagum dengan kondisi hutan mangrove yang masih terjaga. Bisa dibilang cukup baik ya, kalau dari segi akses dan untuk potensi wisatanya juga sepertinya ke depan bakal bagus karena banyak spot-spot yang memang cukup unik yang memang nggak didapatin juga di tempat lain. Seperti tadi kawasan mangrove-nya juga dalam proses, ada yang sebagian udah ada sekian, ada juga yang memang dalam proses penanaman dan perawatannya juga menurut pengelola tadi juga terus dikembangkan, terus dimaksimalkan ya. Jadi ke depan mungkin untuk jadi tempat wisata berpotensi lah. Mengunjungi Suaka Marga Satwa Karanggading dipastikan akan memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan akan meninggalkan kesan mendalam akan pentingnya menjaga dan merawat alam. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Warga antusias ikut mudik gratis Pemkot Medan. Saksikan usai jeda. Saudara, masyarakat Kota Medan antusias dengan program mudik gratis yang digelar Pemko Medan. Bahkan target 4.000 pemudik terpenuhi hanya dalam 1 hari pendaftaran. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan membuka pendaftaran program mudik gratis tahun 2026 di Taman Ahmad Yani, Kota Medan. Antusias masyarakat yang ingin ikut program mudik gratis cukup tinggi. Bahkan kuota mudik gratis tahun ini sebanyak 4.000 orang terpenuhi dalam 1 hari pendaftaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Suryono bilang, karena telah mencapai target pendaftaran langsung ditutup. Program mudik gratis tahun ini memiliki tujuan ke 12 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Nantinya, para pemudik akan diangkut menggunakan bus ke tujuannya masing-masing. Dan dari data yang kita peroleh bahwa
Untuk kuota yang sebanyak 5.000 kuota pada tahun ini yang menuju ke 12 daerah tujuan ini sudah terpenuhi. Seluruh pemudik nantinya akan diberangkatkan dalam 2 gelombang di tanggal 16 dan 17 Maret 2026 melalui Terminal Amplas Medan. Dede Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Museum Al-Quran di Sumatera Utara menjadi salah satu tempat alternatif bagi warga kota Medan dan sekitarnya untuk mengisi waktu di bulan Ramadan. Di museum ini warga dapat melihat koleksi mushaf dan mendapatkan edukasi tentang Al-Quran dan peradaban Islam. Berbagai kegiatan di bulan Ramadan dilakukan masyarakat sembari menunggu waktu berbuka puasa. Museum Sejarah Al-Quran kini menjadi salah satu lokasi alternatif bagi warga di kota Medan sekitarnya menghabiskan waktu dan mendapatkan edukasi tentang mushaf Al-Quran. Lokasi ini menjadi destinasi wisata religi baru bagi warga karena museum ini masih tergolong baru dan masih berkembang dengan berbagai koleksinya. Menurut pendiri museum Ikhwan Ajari, koleksi ini sudah dikumpulkan 10 tahun sebelum didirikan dan dipamerkan pada MTQ Nasional pada 2018 di Medan. Dan museum ini didirikan untuk membuktikan Sumut memiliki banyak mushaf yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada. Untuk alasan utamanya untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara memiliki cukup banyak mushaf atau manuskrip yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada atau tidak, Sumatera Utara dianggap tidak memiliki mushaf Al-Quran menurut riset yang dilakukan selama 12 tahun oleh Kementerian Agama. Karena saya tidak percaya, maka saya berusaha untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara punya mushaf, punya manuskrip yang memperlihatkan jejak peradaban Islam yang cukup tua. Sementara Diana, pengunjung di lokasi mengatakan, di sini ada scan barcode-nya, jadi sudah modern, jadi tidak harus membuka kotak kaca untuk melihat. Jadi mungkin di sini apa ya Bang? Karena ada scan kodenya itu jadi mungkin udah lebih modern lah ya kan. Jadi kalau kita misalnya mau melihat mushaf kita nggak harus buka apa nih kacanya ini dulu, jadi kita udah bisa buka HP gitu lah. Museum ini menawarkan berbagai macam mushaf Islam kuno yang dikumpulkan pendiri sekaligus ketua yayasan Dr. Phil Ikhwan Ajari sejak tahun 2007. Museum ini memiliki 70 koleksi manuskrip kuno Al-Quran yang bisa dilihat oleh pengunjung. Seluruh koleksi mushaf Al-Quran yang disimpan ditemukan di Sumut. Setiap mushaf memiliki motif yang unik yang mewakili setiap daerah dengan ikon tersendiri, seperti motif Melayu Pantai Timur, motif Simalungun, dan motif bunga matahari. Harga tiket masuk museum pun sangat murah, Rp15.000 untuk umum, sementara untuk pelajar dan mahasiswa hanya Rp12.000 saja. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaku penyerangan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jalani pemeriksaan psikologi di Mapolres Pekanbaru. Pelaku disebut menunjukkan penyesalan mendalam atas aksi nekat yang dilakukannya. Pelaku berinisial RM menjalani serangkaian pemeriksaan dan pendampingan psikologi oleh tim psikologi Biro SDM Polda Riau. Serangkaian pemeriksaan dilakukan untuk menggali kondisi kejiwaan tersangka termasuk latar belakang keluarga dan pola pergaulan. Dari hasil sementara, tersangka disebut memiliki karakter tertutup. Tersangka juga menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan sadis yang ia lakukan. Tim psikologi juga mendalami dinamika hubungan antara tersangka dan korban. Keduanya diketahui memiliki kedekatan sebelumnya, namun hubungan merenggang pada November 2025. Hasil dari pemeriksaan sementara, polisi menduga tersangka kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, ditambah lagi tersangka kesehariannya tinggal di kos dan jauh dari lingkungan keluarga. Tersangka RM ini adalah anak yang baru berusia 21 tahun, yang memang kalau dikatakan remaja menjelang dewasa. Tetapi hikmah yang dapat kita
peroleh di sini, bagaimanapun juga di sini adalah peran keluarga. Jadi peran keluarga bagaimana memperhatikan anak ataupun juga lingkungan keluarganya, apalagi seorang tersangka RM ini adalah kos yang tentunya jauh dari keluarga. Suatu ketika dia akan berjumpa dengan keluarga, tetapi mungkin ya kurang mendapatkan suatu perhatian dari keluarga dalam rangka, apalagi ini kan remaja menjelang dewasa, tentu ada masalah-masalah pribadi yang tentunya harus dikorek keterangan ataupun juga didalami, ataupun juga kita seperti keluarga lah seperti itu. Sebelumnya, pelaku nekat menganiaya teman dekatnya, seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.